Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah terkait dengan persoalan akan di PHK massal dari PPK ya. Nanti kita bacakan buntut dari anggaran pegawai yang akan dipotong. Beritanya kan banyak begitu. Nah, ini ada tanggapan penjelasan dari otoritas. Nah, judulnya, akankah PPK di PHK massal buntut anggaran pegawai dipotong 30%? Ditayangkan oleh CNN Indonesia itu pada tanggal 8 Mei jam 10.46. Ini ada gambar ilustrasi para pegawai. Nah, beritanya begini, pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi PPK itu singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Usai belanja pegawai dibatasi maksimal 30%. Jadi yang dibatasi 30% itu belanja pegawainya ya. Hal itu ditekankan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini saat rapat tingkat Menteri Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah. Nah, ini ada keuangan daerahnya ya. Pada hari Kamis. Sebelumnya pemerintah mengumumkan belanja pegawai maksimal 30% melalui pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pelaksanaannya itu akan diatur melalui Undang-Undang APBN. Jadi maksudnya APBN itu kan bersifat undang-undang ya. Nanti di setiap APBN itu merujuk kepada pelaksanaan Undang-Undang HKPD ini disesuaikan, kurang lebih begitu. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPK di Indonesia. PPK-nya di Indonesia ya. Hari ini penjelasan dari Rini secara tertulis, kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti Undang-Undang HKPD tadi, hubungan keuangan pusat dan daerah ya, terutama terkait ketentuan 30% belanja pegawai maksimal di APBD. Jadi Undang-Undang HKPD itu mengatur belanja pegawai di setiap daerah itu maksimal 30% dari belanja APBD. Nah, tetapi pemerintah ini memastikan tidak ada PHK massal terhadap mereka yang berstatus PPPK tadi ya. Nah, ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik. Nah, hal tersebut disampaikan Rini saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ya di kantor Kementerian dia ya PANRB. Nah, pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi 2 DPR RI yang dihasilkan pada rapat kerja 31 Maret lalu terkait pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang HKPD. Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30%. Jadi ini adalah pelaksanaan Undang-Undang HKPD yang sementara ini untuk pasal 148 belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, dengan masa transisi 5 tahun sejak diundangkan 2022, berarti sebenarnya masih ada waktu lagi ya, tapi karena untuk anggaran 2007 kan terakhir tuh. Nah, sehingga ada kekhawatiran gitu. Tito menyampaikan, jadi Menteri Dalam Negeri, banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar pasal itu dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPK ya. Jadi saya komentari sedikit, Undang-Undang HKPD itu membatasi APBD hanya boleh belanja pegawainya 30% dari total belanjanya. Nah, ini belum dilaksanakan sepenuhnya oleh semua daerah. Nah, kemudian Menteri Dalam Negeri mendapat keluhan dari para kepala daerah bahwa ke depan mungkin mereka tetap melanggar, nggak bisa 30%, bisa lebih. Jadi belanja pegawai bisa mencapai lebih dari 30%, kurang lebih begitu persoalannya. Nah, karena itu mereka rapat nih. Dengan rapat ini kami menemukan solusinya. Jadi Tito juga membenarkan dari Bu Rini ini
masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN. Nah, jadi diperpanjang, bukan dirubah aturan 30%-nya. Tadi kan diberi waktu 5 tahun kan. Ia menjelaskan pengaturan melalui Undang-Undang APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang HKPD. Saya ulangi ya, ini mungkin buat pemirsa yang belum begitu mengetahui persoalan ini. APBN itu ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, ini ada Undang-Undang HKPD. Tentu nih kawan-kawan yang hukum harus mengkaji ya ini. Karena APBN itu kan tiap tahun ada undang-undangnya. Nah, Undang-Undang HKPD kan udah lama nih. Nah, benar nggak bisa begitu bahwa di Undang-Undang APBN bisa menjadi diskresi atas Undang-Undang HKPD tersebut. Kita berlakukan asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tak usah khawatir lagi, ungkapnya. Nah, kepala daerah diminta tak khawatir jika pegawainya lebih dari 30% dari APBD. Nantinya itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan. Ini menarik ya menurut saya. Karena dulu pada waktu dibahas itu adalah antara lain kajiannya banyak daerah yang mengalokasikan belanja pegawai porsinya terlampau besar. Tapi jangan lupa itu di Undang-Undangan 2022 kajiannya sudah 1-2 tahun sebelumnya. Nah, perkembangan terkininya ini kan lebih berbeda kondisi dengan waktu itu. Transfer ke daerah dikurangi sangat signifikan. Nah, jadi jumlah belanja APBD itu di seluruh daerah itu 2022 sudah terasa, 2007 juga masih akan berlanjut, akan menjadi lebih kecil dari tahun sebelumnya. Nah, kalau belanja pegawainya dipaksa 30% batasnya, padahal sebelumnya mungkin sudah mencapai 35 atau 40, nah totalnya diturunin, berarti ini kan nyaris tidak mungkin secara teknis. Ya, pasti lalu akan PHK, kurang lebih begitu. Nah, tetapi ternyata ini kesepakatan para menteri diberi diskresi lagi dengan cara di Undang-Undang APBN mungkin diperbolehkan. Jadi boleh lebih dari 30%, kurang lebih begitulah. Artinya meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan di backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat paparnya. Di sisi lain Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPK tadi ya, yang dengan perjanjian kerja tadi, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional jelasnya. Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan. Ya, sebagai informasi ini diikuti wamen dan seterusnya ya. Tapi saya kira yang perlu saya garis bawahi, ada undang-undang HKPD, Hubungan Keuangan Daerah, yang ditetapkan tahun 2022, dan itu sebenarnya atas kajian 1-2 tahun sebelumnya ada naskah akademiknya yang menemukan, yang kemudian disepakati bahwa belanja beberapa cukup banyak daerah itu melebihi dari 30% total belanja. Jadi kebanyakan belanja pegawai, jadi dianggap nggak efisien. Maka diatur maksimal 30%. Nah, sampai situ kan lalu ada waktu akan dilaksanakan bisa sampai 5 tahun kemudian. Jadi diberi waktulah kelonggaran mungkin untuk diturunkan pelan-pelan. Nah, 2026 ternyata transfer ke daerah itu turun hampir mencapai 20%. 2027 kelihatannya juga masih akan mengambil angka yang serupa dengan tahun 2026 ya, meskipun mungkin naik sedikit, tapi secara presentasi kecil. Akibatnya APBD mengalami kekurangan pendapatan, tepatnya pendapatan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, dia kan sudah punya pegawai. Nah, pegawai yang mungkin diutak-atik kan yang pegawai dengan perjanjian kerja, tanda petik ya, honorer ya, dan kerja itu. Nah, maka kepala-kepala daerah sudah banyak yang mengeluh. Mereka terpaksa harus PHK karena kalau batasnya 30%, sementara anggaran totalnya sudah diturunkan, kan repot dia. Nah, ternyata solusinya adalah
batas ini akan diperpanjang boleh lebih dari 30%. Itu pemecahan menurut berita ini. Tapi saya sebagai ekonom ingin mengingatkan, ini bukan pemecahan substantif karena tadi juga dijelasin, ke depannya rekrutmen baru itu harus memperhitungkan kapasitas fiskal. Ya tadi transportasinya kan diturunin. Berarti yang PPPK-nya pun ya diselesaikan aja, habis selesai belum tentu nanti mereka akan diperpanjang. Jadi ini mestinya pemerintah menggunakan juga momen ini untuk meninjau ulang ya, apakah memang transfer ke daerah itu diturunkan sedrastis itu atau pakai formulasi lain. Jadi secara normatif sih benar juga kesepakatan ini, nanti biar saja dia tetap bayar sampai 40% dari belanjanya, tapi beberapa proyek pembangunan daerah yang penting di daerah itu akan di-backup oleh pusat. Nah, berarti kan memang tanda-tanda makin sentralisasi keuangan itu makin kuat. Ya ini memecahkan masalah jangka pendek, mungkin menenangkan juga para PPPK ya. Tapi saya sebagai ekonom mengingatkan, kalau semua pemecahan atas dasar kasus-kasus muncul yang sifatnya populis, maka perencanaan keuangan negara kita makin tidak pasti ya, dan itu cukup membuat kita akan bisa sewaktu-waktu memperoleh kesulitannya. Ya, mudah-mudahan pemerintah akan lebih baik memecahkan persoalan-persoalan ini ke depan, dan hak masyarakat termasuk pegawai PPPK itu untuk menyampaikan aspirasinya. Daerah juga saya kira harus lebih berani menyampaikan bahwa kami pendapatannya segini, pegawainya segini, dan pegawai ini memang dibutuhkan. Masalahnya kalau nanti yang kemudian entah di PHK, entah nanti di waktu-waktu berikutnya tidak ada lagi karena ini udah habis kontraknya, tapi tidak rekrut baru, kan masalah akan muncul dalam hal layanan publik dan apa yang mestinya menjadi hak-hak masyarakat dari pemerintah daerah.